Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Channel diskusi Apologet itu memuat hasil perdebatan saya dengan Elia Miron yang kurang lebih 1 bulan yang lalu itu ada di TikToknya Elia Miron. Nah, apa yang diangkat kembali, saya bersyukur bahwa jelas bahwa sanggahan saya itu mempertanyakan di mana ada bukti ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang kudus, dalam tanda kutip saya memberikan disclaimer, bukan hanya untuk kepada Maria yang dipercaya atau yang sangat dihormati oleh saudara-saudara yang beragama Katolik, tapi Elia Miron berkata bahwa orang-orang kudus berarti yang dimaksud bukan cuma Bunda Maria, tetapi pun juga semua orang-orang kudus, baik itu santo-santo, santa-santa maupun juga tokoh-tokoh iman di Alkitab yang dipercaya mereka adalah orang-orang kudus yang sudah ada di sorga. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa channel diskusi Apologet ini milik siapa, tapi mungkin menurut perkiraan saya ini adalah channelnya Elia Miron, sehingga saya melihat semua video-video yang diposting adalah hasil dari live-nya dia dan ada Q&A atau tanya jawab daripada orang-orang yang masuk di room-nya. Nah, saya tidak akan memuat semua hasil perdebatan kurang lebih 16-17 menit, tapi saya memotong kurang lebih ada 2 bagian penting yang akan saya tanggapi. Saudara simak sebentar, kurang lebih sekitar 2 menit. Apakah kurang dari yang namanya Tuhan Yesus mendoakan kita sehingga kita perlu mengajak mereka untuk Mana ada Yesus mendoakan kita? Yesus itu imam besar. Salah satu tugas Yesus di surga adalah mendoakan kita. Selain menyediakan tempat bagi kita, tapi dia juga menjadi perantara bagi kita. Perantara itu hanya satu. Makanya Alkitab berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu pengantara saja. Esa pula lah dia pengantara kita, yaitu Kristus. Jadi yang memerantarai kita kepada Bapa itu hanya Kristus. Dan doa novena itu adalah mengajak Bunda Maria agar Bunda Maria itu berdoa bersama kita, menyampaikan permohonan kita, mendoakan kita ya. Kita ajak mereka mendoakan kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Kalau seperti demikian, saya minta dasar Alkitab di mana tertulis hal demikian. Oke, sabar ya. Gampang itu, Pak. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Bentar ya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lagi pula kita itu semua, kalau di dalam Yesus dikatakan kita sudah mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya orang percaya itu diperhitungkan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh di dalam dia. Ya, nah ketika kita satu tubuh di dalam dia, artinya kita pun memiliki persekutuan dengan orang kudus yang ada di sorga. Karena apa? Karena surga dan bumi itu hanya perpindahan tempat antara kita orang percaya yang masih di bumi, yang belum menyelesaikan waktu kita, dengan dia yang sudah ada di sorga. Nah, jadi ketika kita itu orang percaya di bumi. Ya, saudara-saudara, sesuai dengan judul yang saya tulis di thumbnail saya tentang Elia Miron perlu belajar untuk menafsirkan Alkitab. Ini sesuatu yang dengan segala kerendahan hati saya sampaikan supaya Elia Miron, masih anak muda dia perlu untuk rendah hati dan belajar. Sebab menurut saya dia adalah seorang anak muda yang pandai dalam asumsi historis, tapi di dalam asumsi berteologis dia sangat-sangat masih kurang bagaimana menafsirkan ayat Alkitab. Nah, saya akan memberikan tanggapan yang pertama tentang bagaimana dia menafsirkan konteks dari Yohanes pasal 11, khususnya adalah ayatnya yang ke-25. Saya sudah menanggapi kurang lebih sekitar 2 kali dan saya ingin memberikan tanggapan lagi karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang harus untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada saudara-saudara yang membela Elia Miron, saudara berkata bahwa sesama Kristen tidak boleh mengkritik, saudara membela Elia Miron karena saudara mungkin merasa dia selama ini mungkin lebih pandai ataupun juga lebih
lugas dan juga mungkin setiap hari bisa live dan memberikan asumsi-asumsi historis dan teologis, saudara perlu buka hati, pikiran dan mata saudara dan telinga saudara supaya saudara pun juga jangan mau untuk yang namanya mudah menerima apa yang disampaikan. Karena menurut saya yang disampaikan oleh Elia Miron itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Nah, saya akan memberikan sedikit tentang apa yang namanya hermeneutik atau ilmu menafsirkan Alkitab. Di dalam hermeneutik atau ilmu menafsirkan Alkitab ada 3 langkah. Langkah yang pertama disebut observasi, langkah yang kedua disebut interpretasi, langkah ketiga disebut itu aplikasi atau penerapan. Nah, di dalam observasi ini setiap orang yang mau menafsirkan ayat Alkitab, mereka itu harus menggali latar belakang daripada cerita itu. Mereka harus yang namanya melihat secara geografi, secara budaya, ya konteks yang ada pada waktu itu mereka mencarinya. Di dalam hermeneutik biasa orang menyebutnya Sitz im Leben, atau orang melihat dari frame atau dari bingkai yang luas tentang apa yang dimaksud oleh ayat tersebut, sehingga orang tidak bisa mengeisegesis tapi orang mengeksegesis apa yang dicatat oleh teks tersebut. Nah, ketika observasi itu sudah ditemukan latar belakang dan semua yang dibutuhkan, maka itu sampai di tahap yang kedua, namanya adalah interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran. Nah, dari penafsiran ini dicarilah konteks dekatnya ataupun juga konteks luasnya atau konteks besarnya. Dari apa yang disebut dengan interpretasi ini, maka ditemukanlah interpretasinya. Sehingga akhirnya sampailah di yang namanya aplikasi atau penerapan. Nah, seorang teolog atau seorang penulis buku hermeneutik dan juga seorang penafsir Alkitab yang hebat namanya Roy Bisak. Dia berkata bahwa kalau seseorang salah mengobservasi, maka dia pun juga akan salah untuk menginterpretasi. Nah, ketika dia salah menginterpretasi, maka dia pun juga akan salah untuk mengaplikasi. Jadi saudara bisa lihat, orang bisa bertindak salah, berpikir salah, melakukan sesuatu itu salah karena mungkin observasinya salah, karena interpretasinya salah, sehingga aplikasi atau penerapannya itu salah. Nah, saudara-saudara, menyangkut Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, konteks besarnya atau konteks luasnya ini berbicara tentang Yesus itu sengaja menunda kedatangannya ke Betania. Karena dia bukan untuk mau yang namanya menyembuhkan saudara daripada Maria dan Marta, tapi dia ingin membangkitkan. Karena di ayat-ayat sebelumnya ada begitu banyak orang Yahudi yang tidak yakin dia adalah Mesias. Nah, ini konteks dari Yohanes pasal 11. Ketika dia sengaja menunda kedatangannya, maka ada satu isu yang muncul dari 3 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah pribadi Marta, yang kedua adalah pribadi Maria, dan yang ketiga adalah orang Yahudi. Kalau kita baca firman Tuhan, kelompok yang pertama yakni Marta. Saya baca buat kita, Yohanes pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat yang ke-32 dari pribadi yang kedua yakni Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kelompok yang ketiga, ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ayat 37 menarik. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Dari 4 ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, maka orang-orang yang ada pada saat itu, baik itu Marta, Maria, dan juga orang Yahudi, mereka adalah 3 kelompok atau 3 golongan pribadi yang mempertanyakan kasihnya Tuhan Yesus kepada saudara mereka yang bernama Lazarus. Ini menarik, saudara. Ketika mereka mempertanyakan kasihnya Tuhan Yesus kepada saudara mereka, maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan ingin membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang mengasihi Lazarus. Sehingga Alkitab mencatat, saudara-saudara, kalau kita membacanya, maka dia berkata di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayat 26. Perhatikan firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini menarik saudara, karena kita melihat ayat 25 itu memakai kata akula. Nah, kata akula dalam istilah Yunani dipakai yang namanya kata ego eimi. Ego eimi ini merujuk kepada yang namanya atribut-atribut daripada Yahweh. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhan adalah penguasa. Nah, kalau dia adalah pencipta dan penguasa, maka dia sanggup untuk melakukan apapun juga. Termasuk orang yang sudah mati, kalau dia percaya kepada Kristus, maka dia akan dibangkitkan dan menjadi orang yang hidup. Pertanyaannya, kalau Elia Miron ini memakai ayat ini untuk mendukung statementnya bahwa orang-orang kudus yang ada di sorga, mereka selangkah lebih dekat dengan Allah, maka mereka bisa kita undang untuk bersama-sama dengan kita, dan mereka akan menyampaikan kepada Yesus dan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Maka yang disampaikan oleh Elia Miron sangat-sangat tidak alkitabiah. Sebab maksud daripada konteks Yohanes 11 adalah Yesus ingin yang namanya menunjukkan kasihnya kepada keluarga yang ada di Betania ini. Bahkan bukan cuma untuk keluarga yang ada di Betania ini, tapi untuk semua orang Yahudi yang sebelumnya meragukan dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Mereka akan percaya kepadanya. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-11 tadi, kita lihat firman Tuhan ya, ayatnya yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus itu percaya kepadanya. Jadi tujuan daripada Yesus membangkitkan Lazarus bukan supaya ini menjadi latar belakang, menjadi ayat yang dipegang untuk kita bisa mengajak orang-orang kudus itu berdoa bersama dengan kita. Kalau orang-orang kudus diajak berdoa bersama dengan kita, maka saya dan saudara mengabaikan Tuhan Yesus yang sebagai pengantara satu-satunya dengan kita. Ibrani pasalnya yang ke-7 kalau kita baca firman Tuhan ayat yang ke-25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi perantara kita itu cuman satu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang kudus ketika mereka sudah mati betul mereka hidup di sorga. Karena orang percaya memiliki kehidupan itu dua kali. Waktu mereka hidup di dunia mereka percaya kepada Kristus, dan mereka waktu mati mereka hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Kita yang masih hidup pun juga hari ini sama seperti demikian. Tapi bukan berarti mereka itu diajak untuk bisa berdoa bersama dengan kita. Karena ada yang namanya perpisahan, ada yang namanya batasan antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Nah, bagaimana orang yang mati sekalipun dia orang kudus, kita bisa ajak dia untuk berdoa bersama dengan kita? Berarti Elia Miron ini sedang menyatakan bahwa dia sepakat dengan yang namanya hubungan dengan arwah, atau yang saya sebut dalam video saya yang pertama adalah spiritisme. Dia memungkinkan hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Padahal Alkitab mencatat orang yang mati, jangankan dia bisa berdoa bersama dengan orang yang hidup, jalan pulang ke rumahnya dia saja dia tidak ingat lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah ada di sorga. Pekerjaan daripada orang yang kudus yang ada di sorga bukan diajak untuk berdoa bersama-sama dengan orang kudus yang ada di dunia. Tidak, saudara-saudara. Tapi orang kudus yang ada di sorga pekerjaannya adalah apa? Beribadah kepada Allah, melayani Allah siang dan malam, dan juga mereka adalah orang-orang yang kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikut memerintah bersama dengan Kristus. Jadi ketika mereka ada di sorga, maka pekerjaan dari orang kudus itu ada 3. Mereka memerintah bersama dengan Kristus, mereka itu melayani Allah siang dan malam, dan yang ketiga itu adalah mereka beribadah itu kepada Allah. Jadi tugas orang kudus ada di sorga, bukan kita undang mereka kemudian ajak mereka untuk berdoa bersama dengan kita. Di mana ada ayat tersebut? Saya harap Elia Miron rendah hati untuk mau menarik perkataannya. Ingat, Alkitab tidak dibuat untuk satu denominasi Kristen, tidak pernah.
Alkitab dibuat untuk setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Elia Miron mengatakan seperti yang di video sebelumnya yang saya angkat dan kemarin channel diskusi Alkitab sudah memuat, maka saya tidak akan pernah sepakat. Kalau Elia Miron membela saudara-saudara kita dari iman Katolik dan menggunakan salah satu kitab dari kitab Deuterokanonika, maka saya tidak akan memprotes. Sebab itu adalah iman dari saudara-saudara Katolik dan itu menggunakan salah satu kitab dari 7 kitab Deuterokanonika. Tapi karena Elia Miron itu menggunakan perjanjian baru, yakni Alkitab yang diakui oleh Kristen Katolik dan Kristen Protestan tentang 27 kitab yang dikanonisasi, maka saya berhak untuk angkat bicara. Jadi saya tidak menyudutkan orang-orang Katolik, tapi karena Elia Miron berkata orang-orang kudus, maka itu menyangkut semua orang-orang kudus yang sudah mati. Termasuk pun juga saudara-saudara, orang-orang kudus hari ini, mungkinkah keluarga kita yang sudah meninggal, mereka pun juga adalah orang-orang yang mungkin kita bisa ajak mereka untuk berdoa sesuai dengan yang ditulis di dalam surat Roma pasal yang pertama. Itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Sebab hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati itu sudah terputus. Tidak ada lagi yang namanya hubungan. Jadi mau diajak berdoa kek, mau diajak apapun kek, itu tidak pernah ada lagi. Karena itu tidak pernah dicatat oleh Alkitab. Dan yang kedua saudara-saudara, yang Elia Miron katakan bahwa tugas Kristus ada di sorga itu bukan berdoa, tapi menjadi imam besar bagi kita. Saudara-saudara, Elia Miron ini kurang mengerti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Saya coba memberikan kurang lebih ada 2 ayat dan mari kita coba cerna dan kita belajar firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, di sini ada satu kalimat yang penting, yakni Roh. Nah, itu Roh apa saudara-saudara? Kalau kita belajar Alkitab, maka ada Roh Bapa, ada Roh Kristus, dan juga ada Roh Kudus. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa yang dimaksud oleh yang namanya penulis surat Roma atau Rasul Paulus, Roh Kristus ataupun juga Roh Kudus. Sebab kalau kita melihat di situ ayatnya yang ke-26, jelas bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita mengenal konsep kekristenan adalah Tritunggal. Tritunggal itu saudara berbicara tentang bagaimana Bapa itu memiliki yang namanya firman yang berpribadi. Bapa itu memiliki yang namanya Roh Kudus yang berpribadi. Nah, mereka ini satu hakikat tapi memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, bisa saja Rasul Paulus saudara berkata bahwa Roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kristus. Sebab dia menjadi pengantara untuk orang-orang percaya. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, ayat yang sangat terkenal dipakai oleh begitu banyak pendeta, hamba Tuhan, teolog, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pun juga sampai hari ini berdoa untuk kita. Karena dia adalah imam besar. Tugas dari imam besar ada 3 kalau kita belajar dalam konsep perjanjian lama. Memberkati umat Israel, menjadi perantara antara umat dengan Allah, dan juga tugasnya adalah membakar korban. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar yang paling sempurna, tidak berdosa. Jadi tugas dia ketika dia ada di dunia, dia berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa buat anak-anak, dia berdoa untuk murid-muridnya dalam Yohanes pasal 17, dan juga berdoa untuk semua orang yang percaya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat pertama berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perantara di sini bisa juga sebagai pembela. Nah, perantara adalah orang yang membela atau menjadi perantara dari orang yang tidak bisa membela dirinya. Kalau kita geser saudara di
pasal sebelumnya, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sesuai dengan konteks dekat daripada firman Tuhan ini, kita menemukan Alkitab berkata, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan, saudara-saudara, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dari konteks ini kita belajar betul bahwa Tuhan Yesus pun juga adalah pribadi atau salah satu roh yang kudus yang berdoa untuk kita. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma berdoa untuk kita ada di bumi ini, tapi dia pun juga ketika naik ke sorga, dia pun juga berdoa untuk kita. Tugas Tuhan Yesus di sorga ada 3. Yang pertama adalah dia memerintah menjadi seorang raja. Yang kedua adalah dia menjadi perantara bagi kita. Dan yang ketiga adalah dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus pun juga pekerjaannya ketika dia sampai di sorga, dia masih tetap berdoa untuk kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron berkata bahwa saya terlalu jauh, justru apa yang disampaikan oleh dia ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Jadi saya dan saudara jangan mudah untuk percaya kepada orang yang mungkin hari-hari ini terkenal berbicara ya, seperti banyak pendeta hari-hari ini mengkritik ya satu orang yang bernama Brian Siawarta yang mengajarkan Kristen progresif. Saya sudah tampilkan di video saya bahwa dia itu bukan Kristen yang sejati, tapi Kristen naif, yakni Kristen yang tidak masuk akal. Jadi Elia Miron sekalipun dia pun juga adalah orang yang bisa salah. Dan kalau salah, maka haruslah rendah hati untuk memperbaiki. Karena ada banyak video dia yang saya lihat pun juga itu sesuatu yang tidak sesuai. Contohnya, dia memprotes atau dia tidak setuju dengan persepuluhan. Dan juga dia pun juga membahas tentang bahasa roh. Dia punya banyak video-video yang harusnya saya tanggapi. Tapi buat saya ini video yang cukup untuk saya menanggapi dia. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata bahwa saya tidak membenci dia. Justru saya bersyukur ada seorang anak muda yang diberikan pengetahuan, pengertian yang bagus, yang hebat. Tapi tidak semua kita atau termasuk Elia Miron pun juga sempurna dalam mengutarakan segala sesuatu yang ada di Alkitab. Kita bisa salah, saya sendiri pun juga bisa salah. Sehingga bisa untuk dikritisi. Tetapi kalau itu tidak punya berdasar maka kita akan membantahnya. Tapi kalau itu punya dasar maka kita harus sama-sama untuk sepakat. Demikianlah apa yang bisa saya tanggapi yang dimuat oleh channel Diskusi Apologet. Kiranya mencerahkan kita semua. Ya, semoga kita semua bisa terus belajar dan mengembangkan diri kita untuk satu tujuan, yakni Tuhan Yesus itu ditinggikan, dipermuliakan, dan kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.